Oke, let's go. Hey, what's up, my man? Balik lagi bareng gua, Bang Simbol. Oke, kali ini gua lagi make jaket kebangsaan, yoi. Nah, jadi kali ini gua lagi dapat orderan nih, kebetulan double order nih. Gua dapat orderan food double, dua resto, dua tempat, ya kan. Eh, Jaraknya nggak terlalu jauh-jauh amat lah ya, dengan tarif 14.000 untuk dua trip gitu, sambil menikmati suasana Sahdu Cikarang malam ini, ya kan. Ini kebetulan pas banget maghrib nih. Habis maghrib gue dapat order, jadi sekalian aja lah kita muter-muter sambil mengantarkan orderan. Jadi satunya itu kayak semacam dessert, dan satunya lagi orderannya itu martabak. Untuk Cikarang hari ini, tadi siang panasnya luar biasa, panas banget ya kan. Tapi sekarang di malam ini nih, cuacanya lagi adem banget dan angin enak banget, sejuk banget dah. Kayaknya bakalan hujan di nanti malam ini. Mudah-mudahan aja jalannya nggak terlalu macet ya. Nah, ini seperti video gua sebelumnya, ini di jalan Gang Haji Sarbat ya. Gang Haji Sarbat menuju arah Polsek Cikarang atau pintu kereta depan Polsek Cikarang ya. Nah, jadi ini adalah pemandangan di saat malam harinya. Mudah-mudahan gambarnya bagus juga ini, karena jujur gue belum pernah untuk nyoba reading malam-malam ya, ngeplok malam gitulah intinya. Dan sekaligus gue mau ngasih tahu juga, di tahun 2025 ini gue masih menggunakan kamera Yicam Inter gitu. Kalau nggak salah kamera ini itu keluaran tahun 2019-an lah gitu, 2019 atau 2000 berapa gitulah intinya. Sekalian gue mau tes juga, dengan kondisi malam kayak gini masih oke nggak gitu, dengan yang sekarang gitu kan, maksudnya dengan di zaman sekarang gitu. Karena kalau untuk siang menurut gue ya, bagi-bagi pemula worth it banget ini, bener asli kamera. Karena apa, hasilnya juga lumayan, resolusinya lumayan gitu kan. Dan ini kamera yang gue pakai juga kebetulan udah gue modif pakai mix eksternal ya, jadi untuk hasil suaranya juga bisa lebih ini aja gitu. Kita sambil nunggu kereta nih. Wih, dua kayaknya ini kereta, dua men. Oh iya, dua nih. Wih, sabar pak, sabar pak, siapa tahu tiga ya kan, nggak tahu juga. Kalau kayak gini gue juga bingung, udah diseruduk-seruduk dari belakang nih, mau nggak mau harus maju. Wih, serang ya. Kayak gini jadi kayak orang tawuran. Serang, ini jadi udah ada ini nih, ada yang ke sono, ada yang ke sini nih, ada yang pengen ke kanan, ada yang pengen kemana. Biasanya mau ke kanan udah nggak bisa, akhirnya gua abdas, kita lurusin aja udah. Tabrak, woi kayak bisa nih kita kanan nih. Up, kita masuk kanan.
Kebetulan kita nanti bakal lewat depan SGC lagi, mall SGC nih, untuk nganter pesanan yang pertama. Pesanan pertama adalah pet shop, kalau nggak salah Garden Pet Shop apa namanya ya. Oke lah, nanti kita lihat lah. Oke, gue lanjut bahas ke kamera yang gue pakai ini ya. Jadi Yaycam ini sekarang itu kisaran harga cuma sekitar 300 ribuan, dan banyak banget sekarang orang yang jual dengan harga segitu udah dimodifikasi, ditambahin mic eksternal kayak yang gue pakai nih. Jadi ini udah gue tambahin mic nih, jadi gue pakai mic gue taruh helm gitu kan, jadi untuk kualitas suara bisa lebih bagus aja gitu. Makanya menurut gua worth it sih kamera ini di tahun sekarang, tahun 2025 ini ya. Terus apa namanya, dengan hasil kamera, tapi gua nggak tahu nih kalau malamnya nih. Ini gua baru nyoba malam, karena selama ini gua punya kamera ini tuh nggak pernah gue coba malam gitu. Oke, nggak usah aneh juga dengan simpang siur di sini ya. Walaupun di sini hijau, di sana merah, tetap jalannya duluan. Ah, itulah kota kota yang sangat indah yang selalu bikin gua rindu Cikarang tuh ya kan, karena memang gua lahir dan besar di sini. Dimanapun gua tinggal pasti gua bakal rindu banget sama Cikarang gitu. Oke, dan nggak terlalu jauh lagi nih bakal sampai ke pengantaran orderan yang pertama, yaitu dessert ke pet shop. Kalau nggak salah tadi kakaknya ngecat itu Garden Pet Shop di pertigaan Teleng. Di sini tuh ada yang namanya pertigaan Teleng di Cikarang tuh. Patokannya pertigaan Teleng adalah di sebelah kanan ini rumah sakit Amanda. Nah, gitu. Kita lurus, ini dari area SGC ya. Lurus, nah itu udah kelihatan tuh pelangnya gede banget tuh, Garden Pet Shop. Nanti kita nyebrang aja kanan nih. Nah, ini dia. Kita ngesen kanan. Jam-jam segini tuh jam-jamnya rapet buat asli dah. Jam-jam orang pulang kerja soalnya asli. Bener-bener orang yang kerja shift 1 itu baru pada keluar. Salam lah bang, buset mau kemana sih, buru-buru aja ngeliat gua ngesen kali ya. Seperguruan juga begitu ah. Sampai kita besok. Set. Oke, kita sampai, kita anter dessertnya. Kakak, ini oke. Oke, terima kasih, sama-sama. Pengiriman pertama selesai, kita lanjut ngirim martabak. Ini martabaknya, jangan sampai penyok-penyok ini, nanti bahaya juga martabaknya. Sep, kita jaga dengan baik orderannya ya kan. Sep. Oke, kita lanjut, nyalain motornya. Kucing, halo, kamu pengen makan ya, pengen masuk situ ya, banyak makanan ya. Aduh, kesian banget. Lanjut. Terima kasih kakak sudah order by Grab. Hihi. Kita lanjut
antar orderan kedua. Wis, kau orderan yang anteng-anteng ya, enggak, jangan rusak. Kita harus menjaga kualitas orderan yang kita antar biar pelanggannya puas. Nah, kalau gitu Grab jangan lupa disponsorin dong Grab. Aduh, ini mitramu ini, ya kan, yang masih setia selalu menggunakan seragam hijau, seragam jaket hijau Grab. Dan alhamdulillah menjadi penghasilan yang lumayan. Jadi tolong digacorin ya Grab ya. Aduh. Karena mungkin ada dilema juga nih buat teman-teman Grab ya kan, semenjak adanya Argo Hemat ya kan. Dilemanya apa coba? Mungkin orderan bisa lebih melimpah sih kalau menurut gue, lebih banyak gitu kan. Kayak contoh kayak gue nih, akun gue terus terang aja ya. Akun gue itu memang susah banget dapat orderan penumpang, atau bisa disebut orderan pantat lah gitu. Itu susah banget asli, karena kalah sama akun-akun mereka yang konsisten dan akun-akun sakti yang bisa dibilang akunnya jawara gitu kan. Jadi akun gue tuh lebih banyak ke put atau express kayak gitu-gitulah. Semenjak ada Hemat dan gue daftar menjadi membernya Hemat gitu, atau berlangganan di Hemat, gue lebih sering dapat pantat nih. Kayak hari ini gue bisa dapat 9 kayak gitu minimalnya pantat tuh gitu kan. Lumayan lah. Cuma yang beratnya itu adalah itu tarif berlangganannya ini. Lumayan gitu. Memang di angka maksimalnya itu 10 orderan ke atas itu sekitar 20.000. Cuma dibanding argonya yang cuma 7.000 itu loh yang agak berat tuh. Berarti kan kalau dapat 10 orderan pantat dengan argo 7.000 itu kita dapat 70.000 ya kan. 10 misalnya 10 orderan, potongannya 20.000, berarti kita dapat gocap ya, potong bensin segala. Aduh. Tapi ya bersyukur aja sih, alhamdulillah banget sih adanya Grab tuh membantu banget kondisi di saat kayak gue lagi nganggur, gue nggak ada kerjaan, atau misalnya gue butuh kerjaan tambahan gitu di sela-sela kerjaan gue, jadi bisa gitu ada Grab ya. Alhamdulillah akun gue ini akun dari tahun 2020-an masih gue jaga banget sampai sekarang, walaupun jarang-jarang nariknya gitu ya, jarang-jarang on. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang akunnya, karena gue bener-bener rawat gitu, karena memang bener-bener bisa jadi opsi terakhir di saat lu bener-bener bingung nggak punya penghasilan gitu. Alhamdulillah lah gitu. Oke, ini bentar lagi kita sampai juga nih ke titik orderan yang kedua. Di sini ini adalah Jalan Lodaya, yang jalan tadi dari Jalan Raya apa ya, RE Marta Dinata kalau nggak salah, masuk gang sini Jalan Lodaya, nanti tembusannya kawasan JBK 1. Nah kebetulan gue juga mau arah balik, jadi nanti gue bakal lewat kawasan, nanti tembusannya ke kosan gue ya kan, karena tadi dapat orderan maghrib, gue belum sempet maghriban juga, jadi gue harus balik dulu gitu. Nanti setelah terorder ini lanjut kita jalan menuju kosan gua lewat kawasan yang agak ngeri-ngeri sedep kalau kita ngelewatinnya udah agak malam ya, karena lewatin jalur lapangan gelap, nggak ada lampu, tapi memang itu adalah akses yang dipilih orang untuk berangkat kerja, jadi jam-jam segini mah masih rame-ramenya orang lewat situ gitu. Oke, bentar lagi sampai nih kontrakan kayaknya. Yang pesen atas nama siapa tadi? Dari sini lurus. Nah itu kok kiri tadi, nanti kawasan tuh. Kita lewat situ nanti. Ini kita lurus kontrakan Haji Ajat namanya. Kayaknya ini kontrakannya nih yang dia tingkat-tingkat ini nih. Nanti patokannya pos keamanan. Ada tulisan pos keamanan. Oh ini dia. Ini pos keamanan. Kita berhenti di sini dulu deh, ada mobil soalnya. Udah sampai.
Coba kita chat patokannya, nanti pos keamanan, ada tulisan pos keamanan, kita foto pos keamanan. Oke, kita kirim. Karena orangnya belum kelihatan. Sudah sampai. Biasanya kalau yang ngontrak-ngontrak di atas suka minta suruh diantar ke atas nih. Agak males kadang kalau kayak gitu. Orangnya mana ya? Tunai. Orangnya nggak nongol-nongol, Cok. Saya ke sana. Oke, balas ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Okti Dwi. Kayaknya cewek. Iyalah namanya Okti Dwi, tapi bisa aja yang nongol cowok. Oke, abis ini gue bakal uh, kayaknya bakal matiin aplikasi dulu ya kan, karena gue mau jalan balik, mau ngejar maghriban dulu nih, biar sempat maghriban. Kalau nggak itu orang itu. Kita pinggirin sini deh, kita yang nyebrang, ada mobil soalnya. Oke, Mbak, martabak ya Mbak Okti ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Aduh, batuk. Sorry. Selesai antar orderan yang kedua. Aplikasinya ngaco, belum belum ngasih ulasan udah ini aja. Tapi kayaknya biarin aja deh, gue nggak usah matiin aplikasi deh. Masih jam segini nanti nggak, akun gue juga nggak segacor itu juga ya kan. Biarin aja dulu. Biar apa namanya? Belum tentu gue jalan pulang dari sini. Orang nggak nyampe 5 menit kok, 5 menitan lah dari sini. Nah, ini arah balik lagi. Nanti di depan situ kita belok ke kanan. Nah, sini belok kanan. Wih, padat banget kan? Ini memang lagi jam-jamnya orang pulang kerja. Gorokan gatal banget, pengen batuk terus nih gua. Aduh, terus oke bang, terobos bang. Mantap bang. Terobos terus bang. Kalau nggak gitu kita nggak bisa nyebrang. Oke. Nah, ini udah masuk jalan arah kawasan nih. Tembus. Ini lihat ramai banget kan? Iya, karena jam segini jam orang pulang kerja, dan ini adalah jalan akses dari kawasan menuju perkampungan yang mungkin teman-teman pekerja itu pada ngekos di daerah perkampungan tadi gitu kan. Nah, ini kiri gua Sari Roti, pabrik Sari Roti ya kan. Kita lurus lurus sampai ketemu perempatan di depan. Itu adalah perempatan Unilever kita sebutnya biasanya, karena di kanan, di sebelah kanan nanti itu ada pabrik Unilever skin lah, kayak dia produksinya tuh hand body segala macaman gitulah. Nah, dari sini kita ambil ke kiri. Gue berharap banget sih kalau hasil gambarnya itu kelihatan terang gitu ya, karena jujur memang belum pernah gue nyoba kamera ini dipakai buat malam. Nah, dari sini kita ke kanan. Aduh, orang main kereta-keretaan tuh, kaget gue. Tukang nasi goreng. Nah, ini dia, dari sini masuk perkampungan lagi nih, arah kosan gua. Tuh, ini kalau malam, kalau posisi nggak ada motor nih, jam-jam segini kan emang lagi rame-ramenya nih motor nih, yang pulang, yang berangkat gitu. Itu masih kelihatan ada lampu. Kalau kondisinya
apa namanya, nggak ada motor, gelap banget sumpah ini. Dan ini juga yakin gue di kamera nggak seterang yang gue lihat deh, masih agak gelap gitu. Nah, oke kalau gitu kita dan jalan ini sampai ke jam 12 jam 1 malam itu masih ada orang yang lewat lewat sini. Karena apa? Karena ini akses yang paling enak gitu, terobosan, jadi jalan tembusan, nggak harus muter-muter gitu. Kalau kawasan di depan juga kadang kalau udah malam itu portal pintu masuknya itu pada ditutup. Gue heran banget dah, apa sih kayak gitu ya. Udah tahu di karyawan dia banyak pada, tapi kalau udah jam 6 itu ditutup akses kawasan, pintu-pintu yang itu, jadi dibuka pintu satu doang yang gede gitu. Jadinya muternya jauh banget orang, makanya ada tembusan-tembusan kayak gini orang ya udah pada lewat sini deh. Oke, karena ini udah sampai kosan gua, dari depan kita langsung tinggal belok kanan aja kosan gua. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nontonin video dari gue, di support terus channel ini. Terima kasih banyak. Oke, akhir kata Bang Jimbot ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.